Manchester City menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah sukses meraih treble. Dalam laga melawan Crystal Palace, kehilangan poin di menit-menit akhir menjadi sorotan utama, menghentikan momentum kebangkitan dramatis yang biasa dicontohkan oleh City. Rico Lewis, pemain muda berusia 19 tahun, mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain termuda kelima yang mencetak gol untuk City di Liga Premier. Namun hasil imbang kontroversial 2-2 melawan Palace menggambarkan ketidakstabilan pertahanan tim yang menjadi perhatian utama. Pandangan Pep Guardiola menyoroti keputusan buruk di kotak 18 yard sebagai penyebab utama kehilangan poin. Sementara pertanyaan muncul mengenai apakah masalah ini bersifat fisik, mental, atau taktis. Dengan 3 pertandingan Liga Premier yang berakhir dengan hasil imbang setelah 1 jam, City menghadapi tantangan serius dalam menjaga dominasinya. Apakah kelelahan ini akan memengaruhi perjalanan mereka dalam mempertahankan gelar juara? Ataukah mereka mampu kembali menggenggam kendali dan meraih kemenangan yang diperlukan? Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Manchester City gagal pertahankan kemenangan. Pertandingan seru antara Manchester City dan Crystal Palace berakhir dramatis dengan hasil imbang 2-2. Meskipun City sempat unggul 2-0 melalui gol Jack Grealish dan Rico Lewis, penalti kontroversial Michael Olise pada menit ke-95 menyelamatkan 1 poin penting bagi Palace. Gol balasan Jean-Philippe Mateta membuat pertandingan semakin ketat, dan drama mencapai puncaknya di masa tambahan waktu. Phil Foden dihadapkan pada penalti kontroversial setelah menangkap Mateta, dan Olise dengan dingin menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan 1 poin bagi Palace. Hasil imbang ini adalah yang ketiga berturut-turut bagi City di kandang sendiri, menempatkan mereka di peringkat keempat tertinggal 3 poin dari pemuncak klasemen Liverpool. Meskipun Palace hanya memenangkan 1 dari 10 pertandingan terakhir, kemenangan ini terasa sebagai keberhasilan besar bagi pasukan Roy Hodgson setelah kekalahan dari gol Liverpool di masa tambahan waktu pekan lalu. Perayaan liar dari para penggemar tandang menandai momen bersejarah ini untuk Crystal Palace. Pantas kalah. Manchester City menelan kekecewaan lagi setelah kehilangan poin untuk kelima kalinya dalam 6 pertandingan Liga Premier. Hasil imbang 2-2 melawan Crystal Palace membuat sang juara bertahan berada di peringkat keempat, tertinggal 3 poin dari pemuncak klasemen Liverpool yang siap menjamu Manchester United pada hari Minggu. Manajer Pep Guardiola yang timnya telah bermain imbang 4-4 dengan Chelsea, 1-1 dengan Liverpool, 3-3 dengan Tottenham, serta menelan kekalahan 1-0 dari Aston Villa. Sebelum kemenangan 2-1 di Luton Town pekan lalu mengomentari situasi tersebut. Ini tidak buruk untung, ini memang pantas, kami kehilangan 2 poin. City sekarang akan fokus pada Piala Dunia antar klub di Arab Saudi, dengan harapan memperbaiki performa mereka sebelum kembali ke kompetisi domestik. Sementara itu, penggemar dan analis sepak bola akan terus memperhatikan langkah-langkah City dalam upaya mereka mempertahankan gelar Liga Premier. Masalah kebangkitan di menit-menit akhir. Manchester City yang terkenal dengan kebangkitan spektakuler mereka menghadapi tantangan serius. Crystal Palace menjadi tim keempat yang mampu menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, membuat kampanye pertahan City terancam. Dalam 3 pertandingan Liga Premier yang kalah musim ini, City selalu bermain imbang setelah 1 jam. Meskipun sebelumnya bermain imbang dengan Chelsea, Liverpool, dan Tottenham. Pertandingan melawan Palace menonjol karena performa gemilang tamu yang berhasil bangkit dari ketertinggalan 2 gol. Pertahanan City terlihat rentan, dengan gol pertama Palace datang dari ruang di sisi kiri lapangan. Gol kedua melalui penalti menunjukkan kesulitan City mengendalikan situasi di daerah pertahanan mereka. Kami bertanya-tanya apakah masalah ini karena fisik akibat cedera dan kelelahan, apakah bersifat mental setelah kesuksesan treble, atau apakah terkait taktik dalam menghadapi serangan balik lawan.
Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi fokus dalam beberapa pekan ke depan. Guardiola dan timnya akan bekerja keras mencari solusi agar kampanye mereka tetap berjalan dengan baik. Reaksi Pep Guardiola. Bos Manchester City Pep Guardiola memberikan komentar setelah pertandingan dramatis melawan Crystal Palace yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Guardiola mengatakan kepada Match of the Day, "Kami kehilangan 2 poin. Kami menampilkan performa yang bagus. Kami mengontrol transisi dengan sangat baik dan melakukan banyak bola mati. Tetapi gol kedua Crystal Palace tidak dapat terjadi pada level ini." Guardiola menyebut keputusan buruk di kotak 18 yard sebagai penyebab utama kehilangan poin tersebut. Dan timnya dihukum atas kesalahan tersebut. Dia menambahkan, "Kami memberikan 2 poin atas kesalahan kami dan apa yang bisa saya katakan. Kami melakukan segalanya dan tim bertahan di dalam kotak penalti dengan sangat dalam. Mereka datang dan kami dihukum, tapi kami harus lebih tenang dan tenang dalam posisi itu. Ini bukan pertama kalinya, tapi memang begitulah adanya. Maju terus, pelajari, dan buka yang berikutnya." Guardiola juga mencatat kesulitan fisik dari lawan mereka, tetapi menekankan bahwa penalti yang terjadi tidak seharusnya. Dia menyimpulkan, sangat sulit secara fisik mereka, tapi ya penalti tidak bisa terjadi. Itu terjadi sehingga pada akhir level itu mereka menghukum Anda. Guardiola menegaskan semangat untuk terus maju dan belajar dari pengalaman ini. Rico Lewis, pemain termuda kelima yang mencetak gol untuk City. Berusia 19 tahun 25 hari, Rico Lewis mencatat namanya sebagai pemain termuda kelima yang mencetak gol untuk Manchester City di Liga Premier. Bergabung dengan rekan-rekan setim sebelumnya seperti Micah Richards, Daniel Sturridge, Phil Foden, dan Kelechi Iheanacho. Setelah pertandingan melawan Crystal Palace yang berakhir dengan hasil imbang 2-2, Rico Lewis berbicara kepada Match of the Day. "Sungguh disayangkan, tetapi kami harus melihat diri kami sendiri dan mempertimbangkan keputusan individu. Lalu lihatlah kami sebagai sebuah kelompok. Kami tidak bisa menyalahkan orang lain, kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karenanya." Mengenai penalti kontroversial yang menjadi sorotan dalam pertandingan tersebut, Lewis menyatakan, "Tidak ada keluhan, wasit memberikannya sebagai penalti. Itu penalti. Hanya itu yang bisa saya katakan. Seperti yang saya katakan, itu tergantung pada kita. Itu kesalahan kami. Tidak ada keluhan dari kami, hanya dari diri kami sendiri." Lewis menunjukkan sikap dewasa dengan menerima keputusan wasit dan menekankan tanggung jawab kolektif dalam penampilan tim. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.